الذين على كل صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala fal wajibu 'alaika an ta'rifa hadha wa ta'rifa anna li kulli wahidin min haula'i ghidha'an wa sa'adatan. Ya, kemarin kan tentang ini ya, jiwa ya, bahwa dalam diri kita ada sifat-sifat, ada sifat bahaim, sifat kebinatangan, sifat binatang ternak, ada sifat siba, ya, sifat binatang buas, terus ada sifat syaiton, ya, sifat syayatin, sifat setan, dan ada sifatul malaikah. Ya, nah makanya katanya Imam Ghazali di sini fal wajibu 'alaika an ta'rifa hadza. Ya, maka wajib atasmu mengetahui ini semua. Ya, mengetahui apa? Yaitu mengetahui sifat-sifat yang 4 tadi. Bahwa dalam diri kita itu ada 4 sifat setidaknya. Gitu ya. Ada sifat bahimiyah, ada sifat sabu'iyah atau siba ya. Ada sifat syaitoniyah dan ada sifat malaikah. Gitu. Jadi kita mesti tahu. Jadi tidak satu. Wa ta'rifa anna li kulli wahidin min haula'i ghidha'an wa sa'adatan. Dan engkau juga mesti tahu bahwa masing-masing sifat ini ya, dari semuanya, dari 4 sifat yang disebutkan tadi ada ghidha'an, ada makanannya, ada nutrisinya. Ya. Makanan hewan ternak beda dengan makanan hewan buas, ya kan? Hewan ternak biasanya makannya rumput ya. Biasanya kan herbivora ya. Mereka kayak kambing, sapi, itu kan makannya rumput, tanaman. Kalau binatang buas kan makannya daging. Jadi maksudnya sifat-sifat yang lainnya juga ada. Jadi sifat-sifat ini ada makanannya. Ya. Makanya kita harus tahu makanan yang pas seperti apa, porsinya sebanyak apa. Nah itu yang akhirnya membuat kita jadi paham makna kebahagiaan. Wasa'adatan, dan juga ada kebahagiaannya. Ya. Kebahagiaan kambing sama kebahagiaan malaikat beda lah. Ya, kebahagiaan kambing sama kebahagiaannya singa beda. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana menempati itu semua. Ya. Nggak bisa dihilangkan, ya, nggak bisa dihilangkan. Keempat sifat itu dalam diri kita ada. Nah, tinggal kita mengatur, meletakkannya sesuai dengan tempatnya yang benar supaya bisa jadi bahagia. Nah, contohnya Imam Ghazali menurut ini, fa inna sa'adatal bahaimi fil aqli. Ya, contohnya sesungguhnya kebahagiaannya binatang ternak itu fil akli wasyurbi wan naumi wan nikahi. Kebahagiaan binatang itu makan, minum, tidur, nikah. Ya, itu kebahagiaannya di situ. Nah, dalam diri kita kan kita juga senang kalau gitu. Pas makan senang enggak? Senang kan kita. Pas minum senang. Pas kita tidur senang. Pas kita bisa nikah, kita senang. Jadi ada kebahagiaan-kebahagiaan itu dalam diri kita. Ada syahwat yang Allah memang berikan buat kita. Boleh kita makan boleh, minum boleh, tidur boleh, nikah boleh. Itu semua ada kenikmatannya masing-masing, kebahagiaannya ada. Ya.
Tapi memang kebahagiaan itu sifatnya minas sa'adati zahirah. Kalau kata syarahnya juga kan itu sa'adah yang zahirah, kebahagiaan yang zahir. Walladzati syahwaniyah, dan kelezatan yang sifatnya syahwat. Al-faniyah, yang sementara. Ya. Kebahagiaan yang tadi kebahagiaan binatang itu adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara dan nggak lama. Ya. Makan misalnya, itu bahagia pas makan. Berapa lama kuat makan? Nah, kan gitu kan? Itu kebanyakan makan begah. Ya. Gitu kan? Kalau kata Dr. Zaidi waktu lagi di Cadik ya, bikin acara itu kan kebahagiaan manusia itu diapit dua kesusahan yang sifatnya fisik. Sebelum makan kita lapar, sesudah makan kita kenyang atau begah, gitu kan? Enaknya cuma pas makan itu sementara doang kan? Kita makan berapa menit sih makan, tapi sebelum makannya kan kita lapar, ya enggak? Itu nggak enak tuh. Begitu udah selesai makan, begah, hilang lagi enaknya. Ya, kebanyakan makan malah muntah. Jadi kenikmatan kita diapit dua ketidakenakan. Ya. Minum, tidur juga gitu. Sebelum tidur ngapain kita? Beraktivitas, capek ya kan, yang kerja, capek. Tidur itu nikmat. Coba kebanyakan tidur, bangun tidur. Pegel badan. Ya, enggak enak. Jadi ada batasnya. Kenikmatan itu sementara aja. Jadi makanya salah kalau seandainya orang memforsir kebahagiaannya untuk ini saja. Nikah, yang udah nikah tau lah gitu. Ya, nikah tuh sebelum nikah mungkin dia gelisah. Ya, Erikson. Pas sudah nikah dia bahagia. Lama-lama nanti ada perubahan begini begitu, ya kan? Terus ya anggaplah satu kenikmatan dalam pernikahan itu jima lah ya. Misalnya ini kalau kita udah dewasa semua lah ya. Jima itu sebelumnya kita ada persiapan fisik segala macam. Terus jima kekuatannya berapa lama sih? Orang setelah jima selesai. Makanya kenapa orang habis jima suruh mandi kan gitu. Kenapa? Karena hilang tenaganya. Itu hikmah agama. Kalau dipikir pakai akal itu nggak masuk tuh. Kenapa? Ketika laki-laki mengeluarkan sperma itu kan suci. Tapi disuruh mandi. Begitu kencing, nggak disuruh mandi. Padahal kencing ngeluarin apa? Najis. Kalau pakai akal, wah ini nggak benar nih. Kalau akalnya cuma pakai akal doang. Tapi kalau dipikirin akalnya dengan benar, digunakan dengan benar, itu masuk akal. Kenapa? Karena orang itu keluar sperma kan nggak tiap saat. Ya kan? Nggak tiap saat. Ya. Orang yang udah berkeluarga juga nggak tiap saat, nggak tiap hari. Jadi ada waktunya. Sehingga kalaupun dia setelah mengeluarkan sperma, dia disuruh mandi, itu nggak menyusahkan. Coba kalau tiap habis kencing mandi. Tadi teman-teman udah pada mandi tuh. Dia kan udah masuk berapa kali. Tiap kencing mandi, repot. Agama tahu, nggak menyusahkan umat. Ya, coba tuh jalan-jalan ke mall, kencing. Kemana-mana tuh mesti bawa anduk, bawa sabun, ngapain? Habis kencing, mandi lagi. Itu kan repot. Tapi agama tuh betul-betul mengatur ya. Makanya itu secara rasional. Tapi secara medisnya memang kan orang kalau kencing nggak mengeluarkan tenaga besar. Tapi ketika mengeluarkan sperma, banyak tenaga yang dikeluarkan. Makanya perlu disegarkan dengan mandi. Justru kalau habis kencing kan enak, plong. Coba kalau masih ditahan di jalan gitu kan, macet gitu kan, mau kencing gimana rasanya? Nggak nyaman. Udah ngatan begitu udah kencing, aduh, plong. Padahal nggak dapat duit, bayar malahan 2.000, ya. Tapi plong. Kenapa? Karena sudah keluar. Ya, apa yang mengganjal dia keluar. Makanya makruh sholat dalam nahan kencing itu makruh. Gitu. Makruh. Karena apa? Kan mengganggu konsentrasi. Jadi kalau seandainya mau sholat, asalkan tadi catatannya waktunya masih panjang. Mendingan kencing dulu, mendingan buang air dulu, mendingan kentut dulu deh, nggak apa-apa, daripada nahan. Kecuali waktunya udah sempit, udah mau habis, wajib hukumnya nahan itu. Ya, kita pulang kerja sampai rumah udah maghrib lewat, dikit lagi isya, mau kencing. Kalau kita kencing, waktu isya datang, maghrib habis, dosa kita kan, udah tahan, wajib hukumnya itu.
Tapi kalau waktu maghribnya masih lama, udah kencing dulu. Jadi sholatnya khusyuk, plong gitu. Ya, seperti itu. Apa itu berlaku juga sama mandi Ustaz? Apanya tuh? Kadang-kadang kalau pulang kerja misalnya agak lama di perjalanan, kayaknya kalau langsung sholatnya wudhu kayaknya bau badan apa segala macam. Oh iya nggak apa-apa. Kan yang penting bersih. Yang penting tidak ada najis di badan dia. Artinya apakah boleh mendahulukan mandi dulu gitu? Boleh kalau waktunya masih panjang, Biar boleh. sholatnya justru lebih enak. Boleh aja. Nah, gitu. Kalau mau mandi waktu masih panjang nggak apa-apa. Tapi kalau dia langsung sholat juga nggak apa-apa. Yang penting tidak ada najis. Bedakan antara kotor dengan najis. Kalau kotor itu belum pasti najis. Kalau najis sudah pasti kotor. Ya, misalnya orang olahraga, ya, keringetan tuh najis apa kotor? Kotor aja. Jadi misalnya dia sholat dengan pakaian yang masih keringetan, ya sah. Kenapa? Kan cuma kotor keringat ya. Tapi kalau najis kan memang harus disucikan. Jadi nggak bisa, dia harus bersihkan dulu najis. Jadi kalau waktunya masih panjang silahkan dia mandi dulu. Tapi kalau waktunya udah mepet, ya sholat aja dulu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu kenikmatan, kebahagiaan binatang begitu. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya nikah. Ya, kalau binatang kawin ya gitu ya. Itu bahagianya itu sa'adatul zahirah, itu kebahagiaan yang sifatnya zahir, kelezatan yang syahwaniyah dan faniyah, sifatnya syahwat dan enggak lama binasa. Ya. Kita makan yang paling kita suka sekalipun itu ada batasnya. Enggak kuat kita makan banyak-banyak. Orang yang suka duren itu coba makan yang banyak duren. Ya. Kan begah juga kan. Paling kita kuat berapa sih? Berapa? Satu orang ada yang masih kuat satu buah sendirian durian? Kayaknya masih ada. Wah, masih sehat lah gitu ya. Tapi ada yang mungkin hanya sebentar, yang kuatnya hanya sebagian kecil aja. Iya, tapi ada yang udah nggak kuat, baru makan satu aja udah tinggi lah apa gitu kan. Nah, beda-beda. Semakin banyak semakin nggak enak. Dan kenikmatan di dunia begitu. Kalau kenikmatan di dunia makan karena begitu butuh. Jadi makan pertama enak, nanti makan kedua kenikmatannya berkurang, makin berkurang lagi. Ya. Bahkan kebanyakan makan jadi sakit, ya kan? Kebanyakan makan makin sakit. Makanya dalam tubuh kita itu adalah sarang penyakit tuh. Kalau kita nggak jaga makanan kita kan, makanya harus dijaga. Makanya Cristiano Ronaldo iniin Coca-Cola. Ya kan? Ya, drink water kata dia gitu. Not Coke. Ya, langsung sahamnya turun. Coba kalau kita yang gituin, dikemplang. Kalau kita yang ngomong gitu kita dituntut tuh. Nah, itu benar tuh, ya. Jadi memang itu nggak sehat. Itu kan kadar gulanya banyak banget ya. Tinggi betul. Ini janganlah. Jadi itu apa namanya? Kita makan banyak penyakit, dalam tubuh kita banyak penyakit. Ya. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan mala adamiyun ya'an syarrun min batni. Tidak ada satu wadah yang diisi oleh seorang manusia yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ya, makanya wadah nih banyak nih. Misalnya antum punya wadah apa? Kolom di kamar mandi gitu misalnya. Itu kan wadah. Antum isi. Enggak ada masalah. Paling kalau kepenuhan luber gitu doang kan. Enggak terlalu bahaya. Ya, antum punya apa lagi? Punya wadah apa saja? Air, dompet itu wadah juga itu. Antum isiin duit banyak gitu. Paling dompetnya gemuk gitu kan. Ya, enggak ada masalah. Tapi kalau perut itu kan wadah kita juga. Kata Nabi, tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Kalau dimasukin apa saja, ya dia bakal ngundang banyak penyakit. Yang sakit gula, yang sakit darah tinggi, kolesterol, macam-macam lah gitu kan. Itu kan karena sebabnya makan. Nah, itu kenapa makanya Nabi mengajarkan kita puasa sunnah supaya apa? Supaya sehat. Ya, puasa sunnah, ya yang mingguan ada, yang bulanan ada, supaya sehat. Jangan malas puasa. Kalau puasanya cuma Ramadan doang, kata Imam Ghazali itu pas-pasan tuh. Ya, cuma orang awam puasanya Ramadan doang. Tapi kita punya kesempatan Senin Kamis misalnya, Ayyamul Bid yang tiap bulan, atau hari-hari tertentu kayak Arafah misalnya gitu kan. Nah, itu yang setahun sekali. Nah, itu kita bakar.
hasbu bani Adam akalat yukimna sulbahu. Ya, cukup buat manusia itu beberapa makanan saja, beberapa suapan saja sebenarnya, yukimna sulbahu, yang bisa menegakkan tulang-tulangnya. Ya, maksudnya bisa buat dia ibadah. Makanya tujuan makannya ngapain sebenarnya gitu. Ini di syarahnya ya, bukan di matanya. Di matanya itu nggak ada. Saya bacain syarahnya. Jadi makan itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Jadi kalau tujuannya untuk, kita niatin kan, niat itu penting. Jadi makan tuh niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk ibadah, ya udah sebenarnya cukup. Makan itu ya sekedarnya saja. Yang penting dia nggak lemas, dia bisa ibadah, udah selesai. Jadi makannya nggak banyak, makannya dikit ya. Tapi kebanyakan orang kan dikit-dikit makan, itu masalahnya. Ya dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Bangun tidur nyari makan, sebelum tidur nyari makan. Tapi cita-citanya diet kurus. Ya, cita-cita terbesar apa? Bikin apa namanya kalau tiap tahun baruan tuh? Resolusi 2022. Turun berat badan. Ngemilnya nggak pernah berhenti. Masya Allah. Ya, jadi ya susah. Jadi cukup makannya sederhana. Ya, sederhana maksudnya sekedarnya saja. Kalau dalam riwayat lain ditambahin apa? Bukan rumah makan sederhana, itu lain lagi. Bukan sederhana itu ya, tidak sesuai namanya. Ya, sederhana, tapi mungkin bagi sebagian orang tidak sederhana. Kalau kata hadis lain, dalam riwayat lain, kalau mau makan itu porsinya dibagi 3 perut kita. Ya, sulusun li ta'amihi, wa sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafasihi. Jadi bagi aja perut kita itu kira-kira, kita yang tahu lah takarannya. 1/3 buat makanan, 1/3 buat minum, 1/3 buat nafas. Gitu. Jadi maksudnya jangan berlebihan. Makannya banyak, minumnya banyak, ya begah, gitu kan. Kalau udah habis makan enaknya ngapain? Tidur. Itu makanya jadi orang nggak demen. Nabi, ulama tuh nggak demen orang banyak makan itu. Biasanya diajak ibadahnya berat. Kenapa? Karena udah habis makan udah nggak ada cara lain yang lebih enak selain tidur. Ya, gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak banyak makan, dia enak, badannya enteng diajak ibadah. Ya, dilatih. Ini harus dilatih memang, bukannya harus ditinggalkan total, berat lah. Kalau harus ditinggalkan total itu berat, jadi dilatih. Kalau udah dilatih lama-lama nanti biasa. Misalnya kita biasa makan sepiring, jangan ditinggalin sama sekali, nggak makan nasi, jangan. Kurangin aja dikit, kurangin sesendok, kan udah berkurang tuh. Dikit-dikit kurangin sendok, kurangin. Tiap makan begitu, nanti udah bisa kurangin 2 sendok. Jadi lama-lama porsinya. Tapi kalau langsung ekstrim itu udah pokoknya nggak makan, ya jadi sakit juga dia nanti. Sendok kurangin lama-lama, dan waktunya juga diatur, jam berapa makannya. Jangan malah aturnya salah, setiap hari tambahin sendok. Bukan kurangin sendok, tambahin sendok. Ya, itu nambah itu namanya. Tapi memang ya itu ujian lah. Kalau kita mau ini makannya dikurangi. Ya begitu ya. Jadi itu kebahagiaan binatang begitu. Ya. Kalau kita batasi kebahagiaan kita hanya pada di situ, hanya makan, minum, tidur, nikah dan sebagainya, wah kita rugi. Ya, kalau kita batasi itu rugi. Kalau kata Sayyidina Ali dalam satu pandangan beliau, man kana himmatuhu ma yadkhulu batnahu kana qimatuhu ma yakhruju minhu. Ya, barang siapa yang cita-citanya hanya sebatas yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai orang itu tidak lebih dari yang keluar dari perutnya. Sayyidina Ali itu. Ya, man kana himmatuhu ma yadkhulu batnahu. Jadi orang yang himmahnya, yang semangatnya, cita-citanya, keinginannya hanya ma yadkhulu batnahu, yang masuk ke perutnya, jadi mikirin makan aja gitu. Mau makan apa. Kana qimatuhu ma yakhruju minhu. Nilai orang itu tidak lebih dari yang keluar dari perutnya. Itu nilainya. Ada nilainya enggak? Enggak ada. Kita ngelihatnya aja males gitu. Ya. Itu
Jadi makanya ya orang yang benar itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan ya itu tiap ini nyari makan mulu. Bangun langsung makan, ya sarapan terus lanjut lagi sampai mau tidur. Jangan-jangan ngigonya pun makanan. Ya, jadi kita memang harus belajar mengurangi, menaikkan derajat kita. Jangan hanya sebatas itu. Ya. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia. Kan di Quran dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan Bani Adam. Manusia itu Allah muliakan. Ya, jadi kalau kita pengen mulia, jangan kita membatasi kebahagiaan kita hanya seperti kebahagiaan bahimiyah, binatang tadi. Berarti kita bukan Bani Adam. Kalau yang apa? Bahagianya itu hanya sebatas itu saja. Ya. Gitu. Oke, jadi itu kebahagiaannya. Fa in kunta minhum, ya, jika kamu tergolong dari mereka, ya, dari mereka, fajtahid fi a'malil jawfi wal farji, ya, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan kerjaan jauf. Jauf itu rongga, ya, maksudnya makan, minum dari itu, wal farji dan kemaluan. Jadi maksudnya Imam Ghazali ini bukan nyuruh nih, ini peringatan. Bahasa peringatan nih, amarnya bukan amar hakiki. Jadi kalau emang kamu mau kayak gitu, ya udah, gitu bahasanya gitu. Kalau emang mau kayak binatang, ya udah puas-puasin aja deh, kira-kira gitu. Puas-puasin tuh isi perut, puas-puasin tuh salurkan syahwat kemaluan kamu tuh. Jadi binatang, ya kira-kira gitu. Ini bahasa amar nih, bukan amar lil wujub ya. Salah lagi. Belajar usul fikih gitu. Al-amru lil wujub, perintah itu wajib. Begini. Salah paham deh. Tidak semua perintah itu wajib. Ya, ini perintah-perintah yang maknanya sebenarnya mengingatkan. Ya, kayak bapak ngomong sama anaknya. Lu nggak bisa dibilangin, udah tahu besok mau ujian. Main terus ya, main aja, jangan pulang sekalian. Dia bener dia main, dia main gitu, nggak pulang-pulang sampai malam gitu kan. Ya udah, bukannya dibenerin malah digebuk sama ibunya tuh. Nah, karena itu dia nggak paham perintah. Ditanya kok nggak pulang-pulang? Kata ibu tadi suruh main, kata jangan pulang-pulang. Saya nggak pulang. Jadi dia nggak paham. Nah, jadi dia nggak bisa memahami bahasa perintah yang bukan sebenarnya. Jadi Imam Ghazali ini kalau dia main bebas ya gitu. Kalau kamu memang kayak mereka, ya udah puas-puasin aja tuh isi perut kamu, kemaluan kamu, udah puas-puasin, hambur-hamburin. Itu bukan nyuruh. Ya, jadi secara nggak langsung Imam Ghazali ya binatang lo gitu. Dasar binatang. Ya, kalau binatang kayak gitu kebahagiaannya. Nah, jadi sekarang kan kita tanya ke diri kita binatang bukan? Kan bukan. Oh berarti jangan sampai kita batasi kebahagiaan kita begitu. Ya. Kalau di Quran Allah mengatakan dalam surat Muhammad walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang beriman, mereka kerjaannya itu yatamatta'una, apa? Bersenang-senang. Ya, bersenang-senang gitu kan. Ya itu ya berhubungan seksual, bebas. Kan kehidupannya bebas, orang-orang yang enggak kenal agama lah gitu. Ya. Wa ya'kuluna, mereka makan aja sepuas-puasnya. Kama ta'kulul an'am. Sebagaimana binatang juga makan. Tapi akibatnya apa? Wan naru mathwal lahum. Neraka jadi tempat buat dia nanti. Jadi kita bukan orang kafir, kita orang beriman kepada Allah. Ya makan sesuai kebutuhan, minum sesuai kebutuhan, tidur sesuai kebutuhan. Gitu ya. Jadi jangan kita kerjain terus begitu. Karena kita bukan kelompok binatang ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wasa'adatus sibai fid darbi wal fatki. Adapun kebahagiaan binatang buas itu bukan pada itu katanya, tapi fid darbi wal fatki. Ya, fid darbi itu kalau orang memukul. Kalau binatang buas mungkin mencakar, ya, merobek-robek, ya itu tuh. Membinasakan inilah ya mangsanya. Itu puas dia. Dia mengalahkan lawannya. Jadi ada nafsu. Kan manusia juga ada yang nafsunya gitu. Pengen dianggap jagoan, pengen mengalahkan orang. Nafsu sabu'iyah. Nafsu siba. Jadi enggak demen kalau ngeliat orang
maju disikut sama dia, nggak boleh lu, mesti gue. Nah, itu ada samuiyah di situ dalam dirinya. Ya, di apa orang lain pokoknya dihabisi lah sehabis-habisnya oleh dia. Ya, dia balas dendam kepada orang yang dianggap musuh. Ya, harga dirinya dijatuhkan, difitnah, itu samuiyah. Ya, direkayasa segala macam. Pokoknya gimana caranya dia bisa memuaskan dirinya dengan berbuat jahat kepada orang. Ya binatang. Kalau binatang dia nggak punya akal. Ya, singa ya mau merobek-robek mangsanya, ya dia biarin aja kalau dia. Nah kalau kita kan rugi kalau kayak gitu. Ya, itu kebahagiaannya apa? Binatang buas. Wa sa'adatu syayatin fil makri wasyarri wal hiyal. Ya, dan kebahagiaannya setan fil makri, dalam berbuat makar. Ya, wasyarri, berbuat buruk, berbuat jahat. Wal hiyal, dan berbuat tipu daya, hilah. Ya. Merekayasa. Nah, itu setan. Kerjaannya begitu. Setan itu kan makar. Pokoknya menyesatkan orang. Ya, begitu. Jadi semuanya tuh perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Kalau seandainya kebahagiaan setan begitu, makanya dia dengan segala cara akan menggoda manusia. Ya. Nah, maka kata Imam Ghazali, fa in kunta minhum fashtagil bishtighalihim. Ya, kalau kamu termasuk golongan mereka, ya udah fashtagil bishtighalihim. Ya silakan sibukkan diri kamu dengan kesibukan seperti mereka itu. Ya, kalau kamu nggak pengen naik derajat, kamu pengennya jadi kelompok binatang ternak, binatang buas atau setan, ya udah kerjain. Nanti ngerasain sendiri akibatnya. Kira-kira gitu ya. Ini kayak model hadis Nabi yang nyuruh, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi kan ngomong gitu. Kalau kamu nggak punya malu, lu kerjain aja sesuka kamu. Nabi nyuruh nih. Itu bukan Nabi nyuruh, itu tahdid, itu peringatan. Jadi kalau kamu kerjain juga, berarti kamu orang nggak punya malu kan, sebenarnya gitu. Ya, jadi itu bukan nyuruh sebenarnya. Ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya malu, nggak merasa malu, ya kerjain apa yang kamu mau. Ya, itu bukan perintah pada hakikatnya. Atau dalam riwayat lain, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan kamu kerjain apa yang kamu mau. Toh nanti ada balasannya juga, begitu. Ya. Nah, jadi jangan. Ini buat peringatan kita supaya apa? Jangan kita seperti mereka. Wa amma wa sa'adatul malaikati. Nah, sekarang kebahagiaan malaikat nih. Apa? Fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyati. Itu adanya pada apa? Musyahadah, menyaksikan jamalil hadratir rububiyyah. Ya, menyaksikan keindahan ya, hadrat rububiyah, kehadiran Tuhan. Itu bahagia tuh. Malaikat senang begitu. Walaysa lil ghadabi wasyahwati ilaihim thariq. Tidak ada ghadab ya, murka, wasyahwa dan syahwat buat mereka, ilaihim thariq. Enggak ada jalan, maksudnya enggak ada mereka tuh jalan yang mengantarkan mereka untuk murka, marah-marah ya, kayak binatang buas gitu ya, atau syahwat kayak binatang ternak ya. Kenapa? Karena malaikat itu bersih dari sifat-sifat bahimiyah, sabu'iyah, syaitoniyah. Kan malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Ya, dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan saja. Ya, jadi senangnya itu ketika musyahadah, ya, menyaksikan keindahan kehadirat Allah. Jadi dia merasa bahagia. Ya, kalau bisa sampai ke situ. Nah, fa in kunta min jauharil malaika, jika kamu termasuk dari jauhar, ya, materi malaikat, kamu punya dalam diri kamu tuh substansi kayak begitu, ada substansi malaikatnya, fajtahid fi ma'rifati aslika,
Maka bersungguh-sungguhlah dalam mengenal asalmu. Ya. Asal kita ini apa? Dari mana? Ya, kan asal kita kan bukan di sini. Asal kita ini dari surga. Nabi Adam itu kan diciptakan di surga. Ya, kita mesti balik ke surga. Meskipun pembahasan surganya ada khilafiyah, tapi kita bukan orang dunia. Kita asal kita bukan di sini. Kita harus pulang kampung nanti. Ya. Hatta ta'rifat thariq, supaya kamu tahu jalan ilal hadratil ilahiyah, menuju ke hadirat Tuhan. Ya, karena kita harus tahu jalan pulang. Nah, itu harus tahu jalan pulang. Kayak Profesor Wan nulis buku puisinya Jalan Pulang. Nah, ini kan kenapa jalan pulang? Karena supaya satu bekal, kata Prof Wan, bekal untuk pulang. Kita semua bakal pulang kepada Allah. Pulang kapan nggak tahu, tapi pasti. Ya. Kemarinan di pondok, dekat pondok tuh ada ustadz ya, ustadz guru-guru ngaji di sini. Tua, umurnya 104. Anaknya meninggal, umurnya 70. Anaknya udah meninggal, bapaknya masih hidup. Tadi pagi saya mau berangkat ke sini ketemu sama dia. Ustadz ya tegur gitu. Baik, masih enggak, kalau ngobrol sama saya juga ngobrol biasa. Kalau saya datang ke rumah beliau, saya cium tangan gitu ya. Gimana Ustadz ya? Masih kayak apa ya? Masih inilah grecek gitu kalau orang Betawi bilang tuh. Apa ya? Enak diajak ngobrolnya, nggak pikun. Ya, kadang-kadang kalau saya lagi lewat situ pagi-pagi dia lagi ngutak-ngatik apa gitu. Anaknya kemarin meninggal. Pas saya dengar pengumuman di masjid telah meninggal nih. Beliau adalah putra dari Bapak Ustadz Haji Usman Kembali. Bapaknya masih hidup. Terus saya tanya sama adik-adiknya, berapa umurnya? 70 meninggal, bapaknya 104 masih hidup. Ya, nggak tahu kita tuh. Tapi itu bakal pulang. Nah, semalam adiknya teman saya meninggal. Abangnya teman saya sekelas. Adiknya masih di bawah saya umurnya meninggal. Saya dikasih tahu ya meninggal. Sebenarnya sakit apa? Apa COVID, apa bukan zaman sekarang gitu kan. Terus ternyata meninggalnya gara-gara apa? Gara-gara pindahan rumah. Kecapean. Akhirnya pindah alam. Dan pindah rumah. Benar-benar pindah rumah. Ya. Iya. Ini pindahnya nggak tanggung-tanggung. Tadinya pindahnya dari kebun nanas pengen ke Condet. Pindahnya ke alam barzah. Sekarang baru mau dikubur nih jam 10. Ya. Saya kaget juga. Jadi dia kecapean katanya. Padahal pindah rumah tuh kan, ya emang capek sih. Dia capek, makanya hati-hati deh, jangan diporsir banget deh. Capek itu, capek ngangkat, capek beresin, macam-macam. Ya mungkin itu sebab ya. Jadi kita bakal pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemahaman jalan pulang gitu. Kedua, jalan pulang itu jalan pulang kembali kepada jalan yang benar. Itu jalan pulang maksudnya. Karena banyak orang yang salah jalan dalam hidupnya. Kalau dia nggak dikasih tahu jalan pulang, dia akan tersesat selamanya. Jadi makanya kata Prof. Filosofi buku dia Jalan Pulang itu gitu, supaya buku ini menjadi penunjuk kepada jalan pulang bagi orang-orang yang tersesat. Ya. Kan bisa orang tersesat di tengah jalan. Nah, itu kasih tunjuk lah. Ya. Kemudian supaya kita tahu jalan pulang, jangan sampai nyasar nih kita mau pulang. Kita pengen ke surga, tapi yang kita tempuh jalan ke neraka. Wah, salah lah. Kalau kata orang Arab, ulama-ulama bikin syair apa? Tarjun najata, walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu pengen apa? Mengharapkan dapat selamat, dapat sukses, tapi kamu nggak mau menempuh jalan itu. Kapal laut nggak lewat padang pasir. Kira-kira gitu. Nah, iya kan? Orang-orang Arab tuh asik-asik ngomong. Syair-syairnya keren tuh. Dia bilang, sama aja kita pengen ke Bali, ya. Fahim mau pulang ke Bali, tapi nungguin pesawatnya di stasiun Depok. Kamu ngapain nih? Nunggu mau masuk gate nih, ke boarding. Ya nggak bisa loh orang namanya pesawat ya ke sana, ke Halim atau enggak ke Bandara Soekarno-Hatta. Kok nggak dipanggil-panggil, tiketnya udah ada nih. Tiket pesawat ke Bali, mana ada dari stasiun Depok ke Bali, nggak ada. Itu namanya tarjun najata walam tasluk masalikah. Inna safina la tajri 'alal yabas. Jadi nggak ada. Jadi kalau pengen naik kapal laut, sana ke pelabuhan.
Cari di sini nggak bisa. Jangan nyalahin kapal laut. Mana sih ini kapal laut nggak pengertian banget. Emang nggak lewat situ. Ya, ada yang salah. Jangan nyalahin orang. Jangan nyalahin kapal laut. Jadi kalau nanti nggak masuk surga, jangan nyalahin Allah. Kok ini sih kok saya nggak masuk surga ya? Dulu jalannya kemana mas? Dulu di akhirat nanti protes misalnya dia. Kok saya masuk neraka sih? Dulu emang masuknya kemana? Ya ke sini sih. Ya udah ini bener masuk. Ya malaikat suruh masuk nanti gitu. Ya, tapi kalau kita memang jalan yang kita tempuh ke surga, kita udah nggak kaget begitu datang. Oh iya bener nih di surga. Ini gitu. Ya, jadi udah bahagia betul. Ya, jadi kita jangan sampai apa? Jangan sampai nyasar. Jadi hatta ta'rifat thariq ilal hadratil ilahiyah. Sampai kita kenal jalan menuju hadirat Allah. Wa tablugha. Dan bisa sampai. Bukan cuma jalannya benar, tapi sampai ila musyahadatil jalali wal jamal. Ya, untuk apa? Bisa menyaksikan keagungan Allah dan keindahan Allah. Ya. Ya, begitu. Jadi kita dapat musyahadah. Ini kan makom ihsan yang tertinggi, musyahadah. Ya, kalau di dunia ya tentu kita nggak melihat dengan mata kepala lah. Ya, jadi itu kebahagiaan. Makanya orang-orang yang sudah pada makom ihsan dia bahagia. Ya, dia bahagia. Jadi ada orang yang kebahagiaannya itu makan, tapi ada orang yang kebahagiaannya bukan pada makan. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, apa dia bilang, sahari litankihil ulumi aladzuli min ghaniyatil apa gitu, kayak saya gitu, dia saya begadang malam-malam begini, bangun malam untuk untuk menulis ilmu, untuk mengkaji ilmu gitu. Aladzu lebih lezat, lebih nikmat ya daripada mendengarkan dendangan gadis-gadis yang menyanyi gitu. Itu kenikmatannya beda dia. Jadi dia dia bangun malam itu lebih nikmat ya. Terus dia bilang tiap kali dia ngebet membalikan lembaran-lembaran kertas untuk nulis itu lebih indah dari suara gendang biduan-biduan ya, gitu. Karena ada orang yang demen gitu kan, nyawer gitu. Itu kenikmatan orang sebagian, tapi ada yang dia bahagianya dengan ya dia buka kitab, itu bahagia betul. Dia baca, dia bisa ketawa, Masya Allah, itu enak betul tuh. Belum makan padahal itu ya, udah bisa senyum-senyum ya, gimana udah makan gitu kan ya. Kenikmatannya beda-beda ya. Makanya apa yang jadi kebahagiaan kita? Kalau dalam hadis Nabi bilang gini, hubbiba ilayya minad dunya salas, dijadikan indah, aku dibuat cinta kepada 3 hal dari dunia ini. Apa? Pertama, an-nisa ya, istri ya, Nabi sayang sama istrinya ya, watib ya, dan parfum. Nabi suka tuh pakai parfum ya, Nabi seneng ya. Tapi terakhirnya Nabi ngomong apa? Wa qurratu aini fis shalah. Tapi yang membuat aku bahagia itu dalam keadaan sholat. Itu semua kan sebenarnya kebahagiaan. Ada yang bahagia dengan keluarga, ada yang bahagia dengan penampilan yang indah, yang rapi. Itu bahagia. Tapi itu kan semuanya aspek fisik, kebahagiaan fisik. Tapi Nabi bilang yang membuat dia paling bahagia adalah ketika sholat. Nah itu musyahadah. Jadi kebahagiaannya meningkat, bukan cuma sebatas itu. Ya, bahagia kalau kita sayang sama keluarga, boleh nggak? Ya boleh. Boleh, bukan nggak boleh. Masa sayang sama keluarga nggak boleh? Boleh, disuruh. Cuma Allah pesan, apa kata Allah? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kamu, anak-anak kamu membuat kamu lupa dari Allah. Begitu. Kita punya anak, jangan sampai gara-gara anak nggak sholat, gara-gara anak kita jadi nggak ibadah. Nah, itu kan salah. Jadi gimana caranya kita berkeluarga? Silahkan sayangi anak, sayangi istri, tapi jangan sampai lupa sama Allah. Istri dijaga, jangan sampai istri keluar rumah tanpa menutup aurat. Itu kan sayang. Tapi kalau seandainya dia nggak ingat begitu, ya berarti dia cuma sayang pada keluarga, tapi dia lupa kepada Allah. Ya.
Anak yang sudah gadis jangan lupa disuruh tutup auratnya. Itu tanggung jawab kita. Anak waktunya sholat subuh bangunin, jangan kasihan masih ngantuk. Lah, dia udah balik. Kecuali masih kecil ya, kalau masih kecil belum. Tapi kalau udah dewasa wajib. Nah, itu kan kebahagiaan. Jadi apa namanya? Harus kalau pengen sampai kepada musyahadatul jalal wal jamal gitu ya. Wa tukhallis nafsaka min qaidi syahwati wal ghadab. Gitu ya. Dan kamu harus membebaskan dirimu dari ikatan syahwat dan marah. Ya. Jadi caranya gimana? Biar ya harus dibebaskan diri kita, lepaskan. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai itu menghalangi untuk kita sampai kepada Allah. Ya, jadi kerja boleh nggak? Boleh. Tapi waktunya ibadah kan begitu. Jangan nanti kerja aja gitu kan lupa ibadah. Berarti dia terikat dengan apa? Dengan syahwat, dengan ghadab, dengan emosi ya. Ya jangan. Jadi kita boleh kerja, boleh kemana-mana, yang penting jangan lupa Allah. Jadi itu cara untuk kita bisa sampai ke maqam musyahadah. Coba kalau kita masih terikat ya nggak bisa jalan. Ya, coba aja antum ikat aja kaki antum ya, di tiang. Ya. Mau jalan kan nggak bisa kan? Gitu juga kalau seandainya orang masih terikat dengan syahwat, ya nggak bisa dia sampai. Gimana mau jalan? Nggak bisa. Ya, orang yang masih terikat dengan syahwatnya, jalan menuju Allah itu nggak bisa, terikat. Ya, harus dibebasin dulu. Ya, jangan sampai dia menghalangi. Itu harus mujahadah. Ya, di sini kata wala sabila ila dzalik illa bil mujahadah. Harus berjuang. Ya, kalau nggak berjuang nggak bisa. Wa takun bi mukhalafati nafsi fi hawa. Harus berbeda dengan keinginan nafsu. Karena nafsu biasanya ngajak yang nggak benar. Ya, nafsu ngajaknya tidur melulu. Tapi kalau pengen sampai kepada Allah, bangun malam. Kan gitu. Kalau ngikutin nafsu ya enak tidur lah, emang enak tidur. Ya. Apalagi Jerman kalah ya. Menang. Menang ya? Menang ya. Udah males tidurnya. Ya, masa bodoh mau menang atau kalah, yang penting sholat tahajud itu baru. Ya kan itu hiburan aja. Masa hiburan kita lebih tinggi apa nonton bola daripada tahajud? Kalah. Berarti kebahagiaannya itu jauh betul sih. Ya, musyahadahnya musyahadah televisiun dulu itu. Ya. Jadi makom musyahadahnya masih musyahadah televisiun, cuma nonton TV itu tuh lagi. Oh, sampai makom musyahadah udah makom musyahadah malam udah nonton Euro. Itu musyahadah ya. Tapi bukan musyahadah robbaniyah, bukan ingin menyaksikan Allah. Jadi harus bangun. Kalau kalau dia pengen bahagia, harus dilawan. Kalau belum bisa sholat, biasain bangun malam dulu aja. Gitu. Dulu kalau kata guru saya tuh, kalau yang belum pernah biasa, katanya bangun malam, bangun aja dulu katanya. Nggak usah sholat dulu, nggak apa-apa, bangun aja. Yang penting udah biasain dulu bangun. Mukanya basahin pakai air. Tapi kalau bisa sholat langsung ya sholat aja. Nggak usah banyak-banyak, kalau 2 rakaat aja. 2 rakaat, kalau belum witir ya witir gitu kan. Ya, kalau udah biasa nanti otomatis itu bangun aja kalau udah biasa. Apalagi sekarang itu udah bisa dibantu lah, banyak alarm ya, di handphone tinggal pasang bangun. Insya Allah bisa. Kalau mau gitu kan. Wa ta'lama, dan kamu tahu ya, dan supaya kamu tahu ya, anna hadhihi sifat, bahwa sifat-sifat ini ya, sifat-sifat yang disebutkan tadi, li ayyi syai'in ya, tujuannya untuk apa? Rukibat fika ya, disusun. Rukibat tuh di apa? Rukibat fika,
dijadikan alat tunggangan buat kamu. Rukibat di sini maksudnya. Ya, li ta'lama kaifa tattakhidha wasilatan. Jadi jangan kita ditunggangi oleh nafsu-nafsu itu. Tapi kita yang, kalau kita menunggangi kan berarti kita yang mengendalikan. Gitu ya. Maksudnya gitu. Nafsu itu kalau nggak dikendalikan, ya kita dikendalikan, bahaya. Jadi kita harus mengetahui itu sifat-sifat yang ada tadi, sifat-sifat yang nggak baik dari nafsu-nafsu yang ada. Jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu itu. Tapi kita justru yang harus mengendalikan. Kalau kita kendalikan, nah itu akan menyampaikan kita pada tujuan. Ya, kita kendalikan nih. Kalau ibarat kuda, dulu orang kendaraan naik kuda kita kendalikan, ya, kecepatan larinya dan sebagainya, sampai akhirnya oh iya tujuan kita ke sana. Gitu ya. Fama khalaqahallahu ta'ala litakuna asiraha. Ya. Allah tidak menciptakan itu, sifat-sifat tadi, litakuna asiraha, agar kamu menjadi hambanya, budaknya, jadi tawanannya. Bukan. Jadi Allah ciptakan semua itu bukan supaya kamu jadi tawanan sifat-sifat itu, bukan jadi budak dari nafsu-nafsu tadi. Walakin khalaqaha hatta takuna asroka. Justru Allah ciptakan itu semua agar itu semua menjadi tunggangan kamu, ya, menjadi kendaraan yang akan menyampaikan kamu. Ya. Wa tusakhkhiraha lis-safaril ladzi qaddamaka. Dan engkau tundukkan semua itu untuk safar yang ada di hadapanmu. Ini perjalanan kita masih jauh nih. Kan untuk sampai ke perjalanan yang jauh kita butuh kendaraan. Nah, maka jadikan itu untuk kendaraan kita. Bisa nggak bisa? Kita perlu makan kan? Ya makan, manfaat. Jangan nggak makan sama sekali. Jadikan makan itu sebagai kendaraan kita untuk sampai kepada Allah. Jangan sampai pas lagi sholat lemes, ibadah lemes, nggak makan. Jangan juga. Ya, jadi boleh makan, tapi tujuannya supaya sampai kepada Allah. Niatin selalu yang baik. Makan tuh niatnya yang baik, minum niatnya yang baik. Ya, apalagi tidur niatnya yang baik. Boleh nggak? Boleh. Misalnya kita qoilullah kan, disunahkan qoilullah, tidur siang ya. Niatin supaya apa? Supaya malam bisa tahajud. Gitu. Jadi itu jadi kendaraan yang akan mengantarkan kita safar yang jauh ini. Itu bukan tidur-tidur doang. Ya. Kita mau nikah. Iya nggak apa-apa. Itu jadikan kendaraan untuk sampai kepada Allah. Bagaimana kita sekeluarga masuk surga. Ya, istri anak kita masuk surga, itu kita kendalikan. Jangan sampai kita bebas-bebasin semuanya. Repot kita nanti. Wa taj'ala ihdaha markabaka wal ukhra silahaka. Ya, kamu jadikan salah satu dari itu sebagai kendaraanmu, ya, tungganganmu, gitu ya. Wal ukhra silahaka, dan yang lain sebagai senjatamu. Nah, ini ibaratnya gitu. Nanti ada kalau gambarannya apa? Gambaran pengendalian nafsu ini, Imam Ghazali, para ulama yang lain juga menggambarkan kayak penunggang kuda dan anjing buruan, ya. Nah, itu gambarannya gitu. Ibnu Miskawai misalnya menggambarkan juga begitu. Jadi si penunggang kuda itu harus bisa mengendalikan kudanya dan anjing yang diajak untuk berburu. Kalau dia tidak bisa mengendalikan, ya celaka semuanya. Ya, kan anjing yang diajak berburu kan harus dikendalikan supaya bisa menangkap buruannya. Kalau dulu begitulah kira-kira ya. Nah, terus kudanya juga nggak bisa dikendalikan. Kalau nggak bisa dikendalikan, dia bisa celaka. Tapi kalau seorang pemburu yang ahli, ya, dia ingin mencapai binatang buruannya, ya, kudanya dikendalikan sama dia, anjingnya juga dikendalikan, sehingga nanti dia dapat binatang buruan yang banyak. Nah, kira-kira begitu. Ya. Itu gambaran kita ketika mengendalikan hawa nafsu. Ada senjata yang kita bisa bawa. Hatta tasida biha sa'adataka, sampai kamu bisa berburu kebahagiaanmu dengan itu semua. Ini digambarkan seperti kita berburu. Berburu itu kan butuh persiapan, butuh strategi, ya kan? Ya, butuh banyak hal. Nah, ini juga. Jadi sebenarnya nafsu-nafsu yang ada ini bisa jadi apa? Bisa jadi alat buat kita
Kalau kayak termain berburu, ya kita siapin semuanya. Jadi kita boleh yang namanya kita makan, minum. Kadang kita ada emosi juga, asal bisa dikendalikan. Masa kita nggak marah sama sekali kan? Nggak boleh lah. Ya, ada saatnya kita marah, tapi marah kita itu Allah ridho gitu. Ya, itu kan perlu. Masa ada keluarga kita nggak ibadah kita diem aja? Berarti kan nggak benar. Jadi mana saatnya kita marah ya kita marah. Mana saatnya kita harus senang ya harus senang. Nah kalau udah begitu kan jadi bahagia hidupnya. Makan dapet, ya keluarga juga baik. Itu udah bahagia tuh. Ibadah semuanya, wah itu nikmat. Ya, diajak belajar gampang, diajak sedekah ngedukung, wah itu enak itu begitu. Ya, jadi kebahagiaan itu bukan cuma buat makan, minum aja gitu. Ya. Kita bisa berburu kebahagiaan. Jadi diibaratkan mencari kebahagiaan itu dengan berburu. Ya, dengan berburu karena memang tidak mudah dan berburu itu nggak semuanya dapat. Mancing aja deh, nggak usah berburu deh. Kalau sekarang kita udah nggak berburu ya, mancing aja kan butuh persiapan, umpannya gitu kan, alat pancingnya segala macam. Apa setiap orang mancing itu dapat? Nggak juga kan? Nungguin loh kalau dapat. Tapi ada yang cepet dapat, dia punya strategi. Gitu juga bahagia. Kita bisa manfaatin semua yang ada itu untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, makanya jangan sampai kita salah menempatkannya. Ya. Bahkan dalam kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi bilang, qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, haddatsana Ishaq bin Khalaf, qala haddatsana Hafsah bin Ghiyath, qala kana Abdurrahman bin Al-Aswad radhiyallahu anhu la ya'kulul khubza illa biniyatin. Abdurrahman bin Al-Aswad radhiyallahu anhu dia tidak makan roti kecuali ada niatnya. Jadi gitu ya, ada niatnya. Qultu li Ishaq, aku tanya kepada Ishaq, ya, sahabat ini, wa ayyu syai'in an-niyah fi akli khubz? Bagaimana? Apakah ada niat makan roti? Qala kana ya'kulu fa idza taqula 'anis shalah khaffafa li yakhiffa biha. Dia makan, misalnya dia makan berat. Nah, misalnya ketika itu dia berat untuk melaksanakan sholat, ada rasa berat gitu ya. Itu khaffafa. Dia kurangin makannya. Li yakhiffa supaya jadi enteng badannya buat sholat. Nah, kalau kita ditambah banyak makannya. Ya, fa idza khaffafa dhaufa. Kalau seandainya kira-kira dia makan itu dikit, jadi lemes, fa'akala, dia makan agak banyakan, liyaqwa, supaya jadi kuat. Jadi diatur sama dia. Wah, kayaknya kurang. Oh, kayaknya udah kebanyakan, kurangin. Bobot badannya udah, wah ini kelebihan harus dikurangin. Jadi diatur betul. Fakan akluhu laha wa tarkuhu laha. Jadi kata ulama, ya dia makan, ada keuntungannya, dapat niat yang baik. Dia nggak makan juga ada niat baik, dapat pahala. Ya, gitu maksudnya. Jadi makanan itu punya nilai, bukan cuma sekedar makan. Jadi kalau dia kira-kira lagi kurang semangat, wah ini harus dikurangin makannya, jadi berat. Mau ibadah ngantuk mulu bawaannya, wah berarti kebanyakan makan, porsi makannya kurangin. Atau udah banyak kurang, jadi lemes, kayaknya lagi kurang, makan banyak nih. Ya udah makan, nggak apa-apa. Ya, itu perlu. Misalnya kayak di pondok, misalnya santri-santri lagi makan biasa, nggak ngapa-ngapain, ya udah makan sekedarnya. Tapi kalau pas ngecor, ya beda makannya. Ya iya loh, kan ada niat baik ya, nggak mau ngecor. Masa makan pas mau ngecor sama makan pas biasa sama, beda. Jadi harus tahu, karena ngecor itu butuh tenaga kuat. Makanya kasih banyak. Ada minuman yang enak, ada snacknya lain lagi, makannya juga dikasih yang lebih enak. Kenapa? Karena ada niat yang beda. Ya, jangan giliran pengen nggak kerja berat ya, pengen ngaji makannya banyak. Sampai majelis udah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Bukan di sini mah nggak ada. Tahu dimana. Sini nggak ada, insyaallah aman. Dari saya lihat nggak ada yang tidur semuanya, mengantuk doang. Beda, masih ingat ya? Keluar ujian nanti. Ya, jadi begitu orang. Nah, sama kayak model kita sedekah. Kalau pas lagi duit banyak, ya sedekah banyakan. Kalau pas duit dikit, ya seadanya. Jadi begitu cara ngatur, jangan nggak sama sekali.
Kira-kira gitu. Jadi itu penting supaya ini semua jadi alat untuk kita dapat bahagia. Jadi duit banyak sedekah, duit sedikit sedekah gitu tetap. Ya, misalnya kita bisa sedekah kurban lah misalnya. Kurban tahun ini kita bisa mampu beli sapi sendirian, ya beli sapi. Kalau nggak mampu beli sapi sendirian, beli kambing sendirian. Nggak mampu beli kambing, patungan. Ya itu satu orang tapi ya jangan banyak-banyak. Ya, nggak mampu beli kambing nggak, ya udah ikut bantuin motong. Sedekah dengan apa? Dengan tenaga. Saya nggak mampu, saya bantuin aja deh. Masih nggak mampu juga, udah beli aja kecap. Persiapan, iya persiapan, beli tusukannya, nggak apa-apa. Ada niat yang baik juga. Niat apa gitu? Niat mensyiarkan gitu aja. Ya iya loh, itu kan mensyiarkan dapat apa? Dapat daging kurban itu biar syiar. Jadi kita terima. Oh, orang kurban aja nggak ada yang terima, kan bingung. Tapi jangan jadi penerima terus. Naik dong pangkatnya, jangan jadi penerima mulu mustahik mulu tiap tahun. Ya, daftar mustahik nggak pernah berubah, dia lagi. Harus ada peningkatan supaya naik derajatnya. Ya, nah kira-kira gitulah. Insyaallah kita lanjut lagi nih. Minggu depan lah insyaallah kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab.